होता है होली चलो ना है राउतारा बारवाली उत्सव पप्पा जी बोल पप्पा जी पप्पा तुम क्यों है मुंह में जबान नहीं है क्या Bahas sound horeg dong, berani nggak ya? Pasti nggak berani. Kalaupun berani, pasti abu-abu. Nggak berani ambil sikap. Kalaupun berani ambil sikap, pasti sikapnya cenderung bela yang banyak. Karena takut dengan masyarakat. Di bawahnya ada yang jawab, sound horeg ganggu. Oke, kayaknya abang-abang ini ketinggalan kereta teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Code Channel. Mari kita ngobrol-ngobrol seperti biasa dengan cara sersan, yaitu serius tapi santai teman-teman ya. Ada satu wahabi yang menuntut kami untuk membahas sound horeg teman-teman ya. Sebelumnya sound horeg ini rame tanpa ada yang berani mengambil keputusan, atau belum diputuskan, atau masih dalam proses basul masail. Karena di Nahdlatul Ulama, di Nahdiyin khususnya, itu basul masail itu bertahap, mulai dari tingkat desa, kemudian kota, kabupaten, hingga nasional teman-teman ya. Dan jadwalnya pun ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, seperti itu. Mengenai sound horeg ini, kita tahu sendiri, sebenarnya yang ikut sound horeg itu, ya mungkin ada juga yang NU, mungkin ya. Tidak mungkin dari Salafi Wahabi lah ya. Tidak mungkin juga dari Muhammadiyah yang ikut-ikut itu. Kemudian tidak mungkin juga dari Jamaah Tabligh yang ikut-ikut itu. Tidak mungkin juga dari kalangan Ikhwanul Muslimin, tidak juga. Pokoknya semua yang buruk-buruk di NU saja, nggak apa-apa. Biar kami ambil semuanya teman-teman ya. Nggak masalah. Kalau kalian nggak mau benahi yang itu, oke, serahkan pada NU biar dibenahi ya. Tapi resikonya yaitu NU akan dihujat, NU akan dikucilkan, NU akan di framing, dan NU akan difitnah. Enggak apa-apa. Semua yang buruk-buruk limpahkan ke NU. Nanti kalau masyarakatnya sudah baik, nah itu giliran kalian yang merebut ya, wahabi-wahabi salafi. Giliran kalian yang mensugesti mereka bahwasanya ini nggak ada dalil, ini nggak ada dalil. Sebagaimana kita tahu, sound horeg ini bentuk sebuah hiburan teman-teman. Hiburan masyarakat umum, masyarakat awam, dimulai dari adanya acara-acara seperti hari-hari besar seperti Agustusan dan lain-lain. Lalu muncullah fenomena-fenomena di masyarakat yang mengadakan acara-acara sound horeg ini sebagai acara seakan-akan rutinan, atau rutinan bulanan, atau tergantung siapa yang mau mengadakan dan tergantung siapa yang mau mengundang. Dan kayaknya kalau mau mendatangkan atau mau mengundang sound horeg itu nggak murah teman-teman, mahal kayaknya ya. Oke, tapi masyarakat kita masih mau gitu loh mengundang hal-hal semacam itu. Oke. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh para wahabi ini terhadap perilaku-perilaku kemaksiatan? NU nanti kalau melarang pun semoga disalahkan lagi ya. Oke, ada ulama NU yang ingin mengentas kemaksiatan, ingin menarik orang-orangnya agar tidak bermaksiat, yang terjun dakwah di tempat klub-klub malam, di kafe-kafe, disalahkan lagi ya. Lalu jika nggak ada sikap, disalahkan lagi. Kemudian NU jika nggak kesirewel itu disalahkan. Kemana perannya NU? Nanti kalau NU kesirewel melobi jalur diplomatik perdamaian, disalahkan lagi. Ya nggak apa-apa, silakan saja. Kita nikmati saja fitnah-fitnah ini teman-teman ya. Fitnah yang terus bertubi-tubi dari mereka itu kita nikmati saja prosesnya. Umat akan tahu. Hanya umat-umat yang buta saja yang akan pindah dan memilih haluan wahabi. Terserah mereka, nggak apa-apa. Kalau kalian ingin tertipu, silahkan saja pindah ke wahabi sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Nanti yang jelek-jelek ya kita yang benahi, NU yang benahi juga, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke. Jadi apakah di sini NU tidak mempunyai sikap kepada fenomena sound horeg teman-teman ya? Oke, dari awal saya katakan mas-mas ini ketinggalan kereta. Karena apa? Karena mas-mas ini tidak tahu atau tidak update berita sebenarnya yang sedang viral sebenarnya oleh salah satu ulama dari Pasuruan, Jawa Timur kalau nggak salah ya. Beliau menyampaikan fatwa haramnya sound horeg. Oke.
Kita langsung saja ke TKP. Kita simak videonya, teman-teman. পরিচালনায় রাউতারা বারোয়ালি উৎসব পাপ্পা জি বল পাপ্পা জি তুই পাপ্পা চুপ করে মুখ মে জবান নিয়ে যা Sound horeg bukan sound system. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Sound Terkait fatwa atau paling tidak hasil Batul Masail itu Ya, kita mendukung terhadap hal itu. Nanti kebijakan Pemda kita serahkan. Oh, yang penting saya minta pada Pemda untuk juga bisa menerima terhadap apa yang sudah ditetapkan seperti itu, gitu loh, ya. Nah, nanti kebijakan Pemda kita lihat bagaimana. Nanti harapan kami Pemda juga buat suatu aturan, gitu, ya. Apakah itu pelarangan atau gimana? Itu bahasa mereka, gitu, ya. Jadi harapan kami juga bisa merespon Pemda terhadap apa yang sudah ditetapkan itu. ada acara maulid, kegiatan maulidan di Madiun, saya lupa nama, di Siwulan Madiun. Dalam maulidan itu ada pasar malam yang mempertontonkan ada kegiatan orkes lah. Dia menyatakan ini mungkar. orkes. Meskipun disebut dengan acara maulid. Begitu kencengnya Betul. gitu ya. Jadi dikemas apapun kalau ada mungkar ya mungkar namanya. Nah, kalau misalnya dari konteks tadi, artinya kan harus menjadi satu kesatuan yang jenengan sampaikan tadi. Fatwa ini seperti apa nanti? Harusnya mau pemerintah? Ya, harapan saya yang pasti terlepas dari fatwa ini, masyarakat banyak yang resah, Mas. Ini fakta. Ini kemudian merusak moral anak-anak muda. Ini bukan budaya kita itu. Apa manfaatnya? Ini budaya apa? Tidak ada sedikit pun tidak ada mengandung muatan budaya Indonesia. Tidak ada. Tidak ada muatan positifnya. Itu secara secara dampak sosialnya jelas itu negatif. Maka harapan saya ada atau nggak ada fatwa ini, apalagi ada fatwa ini. Ada hukum haram, saya berharap terutama di Pasuruan. Malah saya berharap ini karena Pasuruan sekarang ini yang jadi wakil gubernurnya kan juga masih saudara saya ini kan. Wakil bupatinya kan. Nah, saya berharap Pasuruan melarang kegiatan sound horeg. Dalam satu paket tadi. Paket iya. Jangan sampai kemudian pemerintah daerah gawe acara khususan menggunakan horeg. Apalagi atau mengizinkan, jangan. Kiai Haji Muhibul Aman Ali atau lebih akrab disapa Gus Muhib merupakan salah satu ulama berpengaruh asal Pasuruan, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam dunia pesantren, akademik, dan organisasi keagamaan. Gus Muhib adalah anggota Dewan Keluarga Pondok Pesantren Raudhatul Ulum yang terletak di Besuk, Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pendiri dan ketua Ma'had Ali di lingkungan pesantren tersebut. Peran ini menjadikannya sebagai salah satu motor penggerak pendidikan tinggi keislaman di lingkungan pesantren. Dalam dunia akademik, Gus Muhib aktif sebagai dosen Ma'had Ali di berbagai pesantren ternama antara lain Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Guru Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan Pondok Pesantren Darul Qawwa Dakwah atau Dalwa Pasuruan. Dan guru takhusus di Pondok Pesantren Sunsal Keraton. Sunsal ini insya Allah kalau nggak salah Sunniyah Salafiyah ya, Aswan Habib Taufik kayaknya. Perannya di berbagai pesantren besar tersebut menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam memperkuat pendidikan Islam di Indonesia. Itu sekilas profil Gus Muhib atau Kiai Haji Muhibul Aman Ali. Ikut karya-karya Kiai Haji Muhibul Aman Ali. Yang pertama, Mawahibur Rahman. Kitab ini merupakan syarah dari kitab Zubat karya Ibnu Ruslan ya. Lalu Ghurarul Bahiyah, salah satu karya tulis beliau yang lain. Buku wakaf masjid, madrasah, dan pondok. Beliau juga menulis buku berkaitan dengan wakaf untuk fasilitas umum seperti masjid, madrasah, dan pondok pesantren. Lalu buku selanjutnya Panduan Zakat Praktis 4 Madhab. Lalu bedah kitab Al-Ghurar Al-Bahiyah. Kemudian kuliah usul fikih.
Oke, itu tadi video-video tanggapan dari Kiai Muhibul Aman mengenai fenomena sonhorok ini, fatwa-fatwanya ya, dan biografinya secara lengkap. Oke, itu saja dari kami. Mohon maaf jika kami jarang-jarang balas komen. Jazakumullahu khair. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.